Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya what's up guys, Serio, kembali lagi di channel Erpanggama. Oke, jadi pada video komik draw story kali ini saya akan bercerita tentang sebuah parasit mematikan yang bisa berada di tubuh manusia. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, biar kalian bisa terus ikuti cerita horor lainnya dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ke inti ceritanya. Sudah lama rasanya saya tidak pernah membahas tentang makhluk-makhluk yang berasal dari Yayasan SCP Foundation lagi. Dan di video-video sebelumnya saya juga sudah banyak sekali menceritakan berbagai kisah dari setiap makhluk-makhluk SCP Foundation. Contohnya seperti SCP-4158, SCP-001, SCP-999, dan masih banyak lagi. Jadi di video kali ini saya akan membahas SCP yang tidak kalah mengerikannya dari SCP-SCP sebelumnya. Oke, SCP ini merupakan sebuah parasit atau sebuah penyakit, dan makhluk ini dikenal dengan nama SCP-150. SCP-150 ini merupakan parasit obligat yang menyerupai kutu pemakan lidah atau nama lainnya Chimoto Ikegua. Jadi makhluk ini diadaptasi untuk membentuk sebuah hubungan simbiosis konjungtif dengan manusia untuk jangka waktu tertentu. Setelah kontak dengan subjek atau manusia, SCP-150 ini akan tertanam di dalam daging manusia, atau lebih tepatnya sebagai inangnya. Selama kurang lebih dari 7 hari, parasit atau SCP-150 ini akan masuk ke dalam tubuh inang dan mulai memengaruhi berbagai perubahan fisiologis. Perubahan yang paling mencolok adalah konversi bertahap dari anggota tubuh yang terdekat dengan lokasi infeksi sebelumnya menjadi pelengkap chitinous. Jadi saat SCP-150 ini memakan daging inangnya, ia akan mengeluarkan jaringan yang menggantikan dan menambahkan fungsionalitas ke dalam anggota tubuh inangnya, tanpa menyebabkan penolakan transplantasi. SCP-150 ini diduga mampu mengeluarkan zat anestesi dan imunosupresen untuk mencegah tubuh inang merespon perubahan tersebut. Selain itu juga, jaringan saraf yang diekskresikan oleh SCP-150 dapat berinteraksi dengan sistem saraf inang. Pada saat proses selesai, inang atau tuan rumah akan dapat mengendalikan anggota tubuh yang terkena tanpa kehilangan mobilitas, dan seringkali dengan peningkatan kekuatan refleks dan juga ketahanan. Dan untuk jangka waktu 1-2 minggu, SCP-150 akan berproduksi dan akan memakan nutrisi dari inang atau manusia yang ia tempeli. Selain itu juga, ia akan bertelur lalu telur tersebut disimpan ke dalam pembuluh darah yang berasimilasi. Telur SCP-150 ini akan disimpan di seluruh tubuh manusia melalui aliran-aliran darah. Namun tak semua telur itu akan bertahan sampai penetasan, karena sebagian besar dari mereka akan mati. Namun begitu, jumlah telur yang tersisa pun akan cukup bertahan untuk mulai menyerang dan mengubah sisa tubuh inang atau manusia. Dan bagi setiap manusia yang memiliki SCP-150 di dalam tubuhnya, orang itu tidak akan merasakan apapun dari dalam tubuhnya, hingga sampai sekujur tubuhnya dipenuhi oleh parasit SCP-150. Dan tak lama kemudian manusia itu akan meninggal dunia. Namun kalian tenang saja, karena SCP-150 ini sedang ditahan dalam penahanan khusus yang terbuat dari botol kaca yang sangat kuat. Mengingat karena SCP ini adalah serangga parasit, jadi pihak yayasan harus ekstra hati-hati dalam penyimpanannya. Oke guys, itulah data singkat dari SCP-150, yaitu seekor serangga parasit yang bisa bersarang di dalam tubuh manusia. Dan apakah kalian mengetahui pernah terjadi sebuah kisah mengerikan yang pernah terjadi beberapa abad silam? Di bawah ini saya akan menceritakan kisahnya, harap simak dan tonton sampai habis. Jadi semua berawal pada zaman dahulu, yaitu zaman di mana belum adanya teknologi yang kita ketahui pada saat ini. Ceritanya pada saat itu hiduplah suku masyarakat sederhana yang ada di tengah hutan. Bisa dibilang pada saat itu jumlah manusia masih bisa dihitung jumlahnya. Dan di antara penduduk masyarakat yang tinggal di sana, tinggallah seorang remaja laki-laki yang memiliki sifat bodoh dan juga pemalas. Remaja itu bernama Toby. Anak yang bodoh memang kerap kali lebih suka melakukan hal-hal yang menurut orang lain itu aneh.
Begitu dengan kepribadian Toby. Sejak ia kecil, ia selalu bermimpi dan memiliki tujuan hidup yang berbeda dengan para penduduk lainnya, di mana ia ini ingin pergi ke suatu tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya saat ini. Karena ia benar-benar sangat bosan berada di suatu tempat yang sekitarnya hanya dikelilingi oleh pohon-pohon besar berdaun lebat. Toby sendiri juga tidak tahu mengapa ia memiliki tujuan hidup seperti itu. Mengingat kalau kehidupan Toby ini memang hidup di zaman kuno, dan bagaimana bisa seorang anak yang bodoh dan juga pemalas ini bisa berpikir sejauh itu. Kesehari-harian Toby hanya berburu dan mencari kayu bakar di dalam hutan bersama satu sahabatnya yang bernama Dera. Mereka memang kerabat dekat dan sejak kecil mereka memang sudah bersama. Lalu hingga di suatu hari, Toby dan Dera melakukan aktivitas biasanya di dalam hutan. Namun kali ini mereka berdua melakukan sebuah permainan, di mana permainan mereka ini adalah mencari sesuatu benda yang menarik di dalam hutan, yang nantinya benda tersebut akan dibandingkan. Apabila salah satu dari barang mereka ada yang lebih bagus, maka dialah pemenangnya. Dan bagi dia yang menang, maka yang kalah akan memberikan semua hasil buruannya hari ini kepada si pemenang. Lalu mereka berdua pun sepakat dan akhirnya mereka mulai berpencar. Permainan ini akan berakhir sebelum matahari terbenam. Di sini Toby sangat begitu semangat dan berambisi untuk memenangkan permainan ini. Dia akan melakukan berbagai cara agar ia bisa menang. Toby terus berjalan menyusuri hutan sambil ia juga mencari hewan buruan. Toby terus mencari hal yang menarik di dalam hutan, sampai-sampai ia tak sadar kalau ia memasuki hutan semakin dalam. Konon menurut penduduk di desanya, mereka semua belum pernah berhasil menyusuri seluruh hutan-hutan lebat yang ada di sekitar desa mereka itu. Hal tersebut karena terlalu luasnya hutan yang menutupi, sampai-sampai manusia terdahulu saja belum ada yang berhasil melakukannya. Pernah pada beberapa tahun yang lalu, ada beberapa pemuda yang melakukan perjalanan untuk menyusuri seluruh hutan-hutan tersebut. Akan tetapi hingga sampai sekarang, para pemuda itu belum juga kembali. Diduga mungkin para pemuda itu mati di dalam hutan, atau mereka telah dimakan oleh binatang dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, para orang tua di desa melarang anak-anak atau penduduk desa di sana agar tidak terlalu jauh memasuki hutan, karena kita tidak tahu ada hal apa saja yang tersimpan di dalam sana. Singkat cerita, hari pun mulai sore, dan sebentar lagi matahari akan terbenam. Jika Toby tidak kembali sekarang, maka Toby tidak akan bisa pulang hari ini. Karena gelapnya malam dan juga tidak ada penerangan yang bisa digunakan. Paling bisa Toby harus menunggu besok pagi agar bisa kembali ke rumah. Di sini Toby bersikeras tidak mau kembali sebelum ia mendapatkan barang yang unik. Akhirnya malam pun tiba. Kini Toby tidak bisa berjalan dengan leluasa karena pandangan Toby terbatas oleh gelapnya malam. Toby hanya bisa mengandalkan telinga dan indera hatinya saja. Toby benar-benar sangat ketakutan. Ia takut kalau tiba-tiba saja ada hewan buas atau makhluk menyeramkan yang akan memakannya. Rasa takut ini terus menghantui Toby sampai-sampai ia benar-benar sangat panik. Hingga ketika saat ia melangkah, Toby tiba-tiba saja menabrak sesuatu benda yang lumayan besar di hadapannya. Sesaat Toby pun menjerit ketakutan karena ia pikir yang ia tabrak adalah binatang atau makhluk buas. Namun dirasa tidak ada pergerakan dari yang ia tabrak tadi, Toby pun berusaha tenang dan mulai meraba benda tersebut. Dan ketika ia menyentuhnya, ia sangat begitu terkejut, karena yang ia sentuh adalah benda yang datar dan juga sedikit halus. Ia terus meraba-raba hingga ia tidak sengaja menekan salah satu benda dari benda tersebut. Singkat cerita, benda tersebut pun bersuara dan mengeluarkan asap. Tak lama terbukalah sebuah pintu yang di dalamnya terdapat ruangan mewah yang begitu menyala. Pada awalnya Toby terkejut dan ketakutan untuk masuk ke dalam. Namun karena ia mendengar suara geraman harimau, mau tidak mau ia pun berlari memasuki ruangan misterius tersebut dan menekan sembarang tombol-tombol yang terdapat di dalamnya. Lalu tak lama pintu pun tertutup kembali. Di dalam ruangan yang berbentuk kamar mandi itu, terdapat banyak sekali tombol dan beberapa monitor kecil. Untuk pertama kalinya Toby melihat penampakan benda yang begitu aneh dan begitu canggih. Ia benar-benar takjub dan tidak bisa berkata-kata. Karena sesuatu yang ia bayangkan dahulu, kini dapat ia lihat nyata di hadapannya.
Meskipun Toby tidak tahu dengan fungsi benda ini, namun rasa penasarannya sangat begitu tinggi. Akhirnya Toby pun mulai mencari tahu fungsi-fungsi dari seluruh tombol yang ada di sekitarnya. Dan dari seluruh tombol yang ada, Toby sangat begitu tertarik dengan sebuah tombol berwarna hijau, yang mana tombol itu terdapat simbol berbentuk anak panah namun agak sedikit melengkung. Singkat cerita, ruangan yang di dalamnya terdapat Toby itu tiba-tiba saja bergerak sambil mengeluarkan cahaya yang sangat silau. Dan secara tiba-tiba saja benda tersebut hilang bersama Toby. Lalu beberapa saat kemudian benda tersebut tiba-tiba saja berteleportasi ke suatu tempat yang diduga ke alam lain. Toby yang tidak tahu apa-apa berusaha keluar dari dalam ruangan tersebut. Dan pada saat Toby keluar, betapa terkejutnya ia melihat bangunan-bangunan besar dan juga tinggi di sekitarnya. Lalu tak lama datanglah seorang yang kemudian orang itu menarik dan membawa Toby dengan sangat keras menjauhi dari tempat tersebut. Dan ketika Toby melihat ke arah tempat ia tadi berada, ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh serangga-serangga kecil yang sangat begitu banyak. Ia sampai tak peduli dengan siapa orang yang menariknya karena melihat serangga-serangga yang memenuhi sebagian wilayah tersebut. Di sini Toby benar-benar bingung karena semua yang ia lihat saat ini seakan-akan persis seperti yang ada di hayalannya sejak dahulu. Tak lama orang tersebut dan juga Toby tiba di suatu tempat, yang mana Toby diperintahkan untuk masuk ke dalam mobil dan jangan sampai keluar dari dalam mobil. Toby yang sudah tidak aneh karena ini mirip dengan mimpinya, ia pun langsung naik ke dalam mobil tersebut. Namun baru setengah Toby masuk, orang tersebut sudah mendorong Toby ke dalam mobil dan langsung menutup pintu mobilnya. Lalu tak lama terdengarlah jeritan orang kesakitan dari arah luar. Toby yang ketakutan langsung melihat ke jendela mobil. Di sini ia menyaksikan banyak orang-orang yang mati dikerumuni oleh serangga-serangga yang ia lihat sebelumnya. Jadi ternyata orang yang membawa Toby tadi bertujuan untuk menyelamatkan. Namun sayangnya orang tersebut harus mati dimakan oleh serangga-serangga itu demi menyelamatkan Toby. Tak lama mobil pun mulai bergerak kencang menjauhi kerumunan serangga-serangga mengerikan tersebut. Dan Toby mulai melihat orang-orang di dalam mobil itu, di mana hanya ada beberapa orang saja yang selamat, dan wajah mereka terlihat sangat begitu sedih dan juga ketakutan. Toby benar-benar tidak tahu apa-apa dengan yang terjadi saat ini. Namun Toby mulai berbicara dengan salah satu wanita cantik di dekatnya. Ia bertanya dengan lemah lembut kepada wanita cantik tersebut, sebenarnya apa yang terjadi pada saat ini. Pada awalnya wanita itu enggan berbicara dan hanya diam saja. Namun setelah Toby membujuknya, akhirnya wanita itu pun mengatakan tentang semua ini. Jadi semua yang terjadi ini disebabkan oleh serangga-serangga kecil yang tadi. Pada beberapa hari yang lalu, para ilmuwan di kota ini berhasil menciptakan sebuah mesin waktu, yang mana mesin itu bisa pergi ke masa lalu, dan juga bisa pergi ke tempat mana saja secara random atau acak. Karena benda itu belum sempurna diciptakan, alhasil mesin waktu itu diduga pergi ke masa kuno atau zaman purba, di mana umat manusia masih sangat langka. Dan di dalam mesin itu terdapat satu ilmuwan yang bertugas untuk mengendalikan mesin tersebut. Namun pada saat mesin itu kembali ke ruang laboratorium semula, ilmuwan itu hanya tinggal tersisa tulang belulangnya saja. Dan mesin tersebut dipenuhi oleh serangga-serangga yang sekarang ini menghancurkan kota. Menurut kabar yang beredar, para ilmuwan melakukan percobaan itu dengan dua mesin waktu yang sama. Namun yang dapat berhasil kembali hanya satu mesin saja, sedangkan yang satunya tidak bisa kembali lagi. Diduga pilot yang mengendalikan mesin itu sudah mati lebih dulu sebelum ia berhasil kembali ke laboratorium. Di sini Toby mulai mengerti dengan semua ini. Jadi benda yang ia temukan di hutan tadi dan yang membuatnya bisa sampai di sini adalah mesin waktu milik ilmuwan tersebut. Tidak heran Toby bisa sampai di dunia mereka. Toby benar-benar kasihan dan marah melihat umat manusia yang dibantai habis-habisan oleh serangga-serangga tersebut. Jadi inilah alasan penduduk di desa melarang orang-orang masuk ke hutan terlalu dalam. Karena di hutan wilayah Toby tersebut terdapat serangga-serangga mengerikan yang kini menewaskan jutaan umat manusia. Toby pun lalu menceritakan kepada semua orang yang ada di mobil tentang asal-usul serangga-serangga itu dan siapakah Toby sebenarnya.
Di sini juga Tobi berjanji akan memusnahkan semua serangga-serangga itu sampai tidak ada yang tersisa. Ya meskipun Tobi tidak tahu ia sedang di mana atau apapun itu, Tobi tidak peduli lagi. Ia akan tetap membantu walau taruhannya adalah nyawa Tobi sendiri. Oke guys, untuk komik Draw Story kali ini cukup sampai di sini dulu. Cerita ini merupakan kisah creepypasta yang saya padukan dengan fiktif belaka, yang tujuannya hanya untuk menghibur kalian semua, jadi kalian jangan terlalu percaya. Dan saya juga tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian yang baru berkunjung untuk dukung channel ini agar terus berkembang, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya mengupload video-video baru. Dan bagi teman-teman yang requestnya belum saya buatkan, mohon maaf karena pembuatan satu videonya lumayan lama. Tapi tenang saja, nanti pasti saya akan buatkan jika saya mampu. Saya Rio Panggama mohon pamit. Minasama arigatou gozaimashita. Thanks for watching. See you in the next video. See you later. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.